Halo dulur, selamat berbahagia. Terima kasih telah mampir di channel saya. Kali ini saya akan coba hasil trial model baru PCB pemberian dari teman. Kelanjutan dari video-video sebelumnya. Ini hasil jadinya sudah fix semua. Pemberian dari IBS Audio. Sebenarnya ini headsetnya enggak cocok, cuma saya buat sementara saja. Nanti pakai headsetnya pakai yang tipis, yang pakai yang 1,5 cm atau 1 cm tipis. Ini seperti ini. Ini hanya sementara ya. Yang kemarin video kemarin pakai MOSFET SUP 57N20, sedangkan yang ini sudah saya pakai IRF P260, jadi MOSFET umum. Sedangkan ini core-nya, yang kemarin ukurannya sama, yang sekarang core kedua saya kurangi menjadi 10 lilit, sedangkan yang ini 25 lilit. Ada lagi yang kurang di sini antara di IC low set dan high set, saya tambah kapasitor 100 pico. Jadi insya Allah sudah fix, nanti saya tes. Ini LED indikatornya, ini potensinya, terus ada kelebihan juga di sini. Nah, di sini ada ground input sama output balance. Jadi kalau nggak pakai tambahan, kita jumper antara in sama output balance. Kalau misalkan ingin menambah preamp atau crossover aktif, ini bisa dicabut. Dimana groundnya bisa dipakai inputnya untuk output dari crossover itu sendiri. Nanti bisa diolah di sini. Ada ground, input, sama output balance. Jadi nanti ini output balance-nya disambung ke input dari crossover aktif. Sedangkan output dari crossover aktif masuk lagi ke inputnya ini. Jadi bisa include preamp, gigabus, ataupun crossover aktif. Seperti itu. Untuk main standar kita jumper antara input dan output input balance-nya. Output balance-nya maksudnya seperti itu. Jadi hasil jadinya seperti ini ya. Ini ersannya untuk tiap channel sendiri-sendiri. Untuk ersan bagian bawah PCB seperti ini. Rapat. Oke, kita coba tes saja lah kadarnya ya, karena power supply-nya juga drop. Kita pasang dulu power supply-nya. Ini minus, ini ground, sedangkan ini plus. Ini untuk power supply biasnya. Speaker ini jenis bridge tapi bukan full bridge, BTL dengan sistem zero ripple. Jadi ripple-nya di bawah 500 mV. Ripple-nya sangat kecil karena untuk bridge itu akan saling mengurangi antara ripple channel 1 sama channel 2-nya. Ini inputnya. Tekan lagi, ini volumenya. Ini untuk AVO, ini untuk kontrol power supply-nya. Nanti klip atau limiter bekerja itu dropnya jadi berapa. Sedangkan ini untuk DCO dengan satuan milivolt. Ini sudah lengkap semua. Kita nyalakan, semoga saja aman. Oke, kita cek lagi ya. Plus minus benar, min plus minus.
Oke, kita nyalakan. Nah, ini nyala, ini UCP nyala, mati, tinggal proteknya delay dulu. Nah, ini sudah on, nggak start sebelum ada input masuk. Sedangkan ini power supply-nya 91 volt atau 9 volt ya, 90 volt ya, kondisi standby. Kita kasih input. Nah, ini sudah start. Kita matikan dulu channel 2. DCO nya itu kelihatan ya. Nah, ini DCO nya 1,2, ini naik 2,3 milivolt. Oke, kita coba load di 4 ohm. Kita load. Nah, ini sudah nyala. Power supply-nya ini drop ya. Ini saya kasih input sinus 500 Hz. Kita coba klipnya. Nah, klipnya di 76. 76 untuk power supply-nya drop jadi 70 volt DC. Jadi di beban 4 ohm limiter bekerja di 76 dengan power supply 90 volt drop jadi 70 volt DC ini ya. Nah, ini bagus, sinusnya mulus tanpa cacat di klip pun. Nah, ini karena ini sudah bekerja limiter 76. Ini kalau untuk audio musik itu kan nggak kontinu, jadi bisa power supply-nya bisa nggak drop banyak lah, jadi outputnya bisa naik. Ataupun kalau pakai SMPS atau power supply yang sistem PFC atau regulasi tanpa drop, itu outputnya bisa naik, bisa 100 volt AC. Untuk power supply ini, power supply yang saya gunakan cuma 1500 watt, bisa lebih dikit lah, 1000, anggap aja 1500 watt dengan drop saat full load menjadi 70 volt DC dengan output power 76 volt AC, itu sudah klip. DCO itu standby itu 2,4 milivolt untuk DCO kondisi standby-nya. Untuk saat DCO saat load nggak bisa diukur ya, karena percampuran antara sinyal AC-nya yang masuk. Jadi tes DCO itu harus kondisi standby atau bisa dikatakan dengan volume minimum. Oke, kita ini hangat, nggak panas sama sekali untuk core-nya. Ini untuk MOSFET sangat panas karena headset-nya kecil, tapi masih dipegang tangan, masih kuat, masih dalam kondisi wajar. Ini untuk kemarin saya cek signal gate-nya itu speednya 250 kHz di 90 volt DC. Sekarang kita coba load lagi. Kita coba tesnya. Nah, ini 76, 78, 76 dengan power supply-nya drop jadi 70 volt DC. Nah, ini tinggal kita tes audio. Nanti rencananya akan dibattlekan dengan sesama sound miniatur. Sekalian kita uji coba untuk sound lapangan, tapi pakai miniatur dulu. Oke ya, terima kasih. Oh ya, satu kali lagi untuk saat klip ini akan limiter akan bekerja dan LED akan nyala redup sekali. Untuk membatasi, kita coba lagi. Lah, ini sangat redup sekali karena memang akan mengompres saat peak, mengecilkan. Lah, ini sangat redup sekali, bahkan kalau dilihat secara singkat itu enggak nyala.
Oke, terima kasih untuk sekian dulu trial. Mohon maaf kurang lebihnya karena power supply-nya juga nggak memungkinkan pakai yang besar karena listriknya juga cuma 1300 watt. Jadi nggak bisa pakai power supply yang 5 kVA apapun 6 kVA. Jadi oke ya, nanti kita uji coba untuk sound lapangan pakai genset ataupun diesel. Saya akan upload lagi hasilnya. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.